konflik Iran ke Israel Iran nih, Toto kok bisa sejauh itu sekarang? Loh, iya kan si Iran kan ngancam-ngancam Israel sama Amerika. Death to Israel, death to Amerika. Ngancam bukan nyerang kan? Mereka nggak berani konfront. Hmm. Selama ini Iran, dia kan proxy mainnya. Oh, Hizbullah, Hizbullah, Hamas. Houthi, Hamas, itu kan Hmm. siah-siah semua. Hmm. Itulah proxy dia kan. Iya, tapi kan dia nggak pernah Secara langsung nggak pernah. secara negara nggak pernah nyerang kan? Nggak pernah. Proksinya itu yang nyerang. Proksinya itu dia supply terus, walaupun dia juga dapat supply dari Cina, dari mana kan. Rusia. Ya, dari Rusia dia kirim drone atau si itu dapat langsung kan. Jadi itu alasan Israel menyerang Iya, pertama kali ke Hezbollah Iran. udah tamat. Si Hamas sudah ntar lagi. Bentar lagi. Ya, Iya, artinya masih ada tapi udah nggak berkutik lah gitu kan. Nah, si Houthi juga udah minyak sumber dayanya juga udah hancur. Lapangan terbang sama pesawat-pesawatnya hancur. Siapa lagi induknya lah. Irannya. Irannya diserang. Daripada diduluanin. Iya. Israel kan selalu gitu. Perang 6 hari kenapa dia menang? Dia duluanin karena udah diancam terus dari 6 negara, 7 negara ini. Pagi-pagi dia terbang, dadat, hancur semua pesawatnya. Terus mau lewat darat, nggak bisa. Gitu. Makanya ini lewat, dan Israel nggak pernah ngerudal. Konflik yang kemarin terjadi tuh. Ya, Iran serang Israel. ya. Katanya Israel menyerang duluan Iran. Dalam hal ini ya memang. Ya, Bang, karena sebenarnya Iran memang nggak pernah nyerang, tapi proksi-proksinya seperti Hizbullah, Houthi, dan Hamas gitu ya. ya, Terakhir baru diserang induknya, ya, Iran. ya. Nah, sekarang gue tanya, kenapa menurut pandangan lu Hamas, Houthi itu plus juga apa tadi Hizbullah udah Hezbollah. mulai menipis? Kan udah pada kalah semua pimpinan daripada mati. Pimpinan mati kan? Hamas udah mati Oh ya, pimpinannya. si siapa? Regenerasi Sinwar siapa-siapa Ya, lah. Sinwar. Terus ada regenerasi mati lagi. Hizbullah udah mati juga. Hizbullah siapa? Si Nasrallah sama entah siapa-siapa lagi pimpinan perang sayap-sayap perangnya apalah brigade apa si Hamas juga brigade apa udah pada mati juga. Houthi? Houthi belum semua tapi dari bahan bakar Supply lah. supply-nya listrik apa segala macam udah kena semua, pelabuhan udah hancur. Pesawat-pesawatnya kalau nggak salah ya pesawat-pesawatnya udah kena juga. Artinya dia bergerak pakai darat, udah sasaran empuk kalau darat. Dia harus Nah, melewati Arab Saudi kan. nah sekarang Nah, gini. tinggal drone-drone sama rudal-rudalnya itu aja itu ditangkis aja sama drone atau Iron Dome atau Iron Beam lah, belum jalan betul. Tapi berita yang gue dapat bahwa ketika Iran menyerang Israel, itu lumpuh Israel. Katanya begitu. Emang sih yang Lu berita mana? ya makanya itu Berita hanya Indonesia atau berita hanya berita luar? di Indonesia dan berita dari Iran sendiri. Ya, iyalah gitu. Jadi F-35-nya juga kena ya kan? Iya, 2 atau 3 gitu kan, iya. 1 atau 3 lah. Faktanya apa? Nggak ada. Oh, nggak ada Nggak ada faktanya. yang kena. Faktanya memang ada juga yang lolos ya. Namanya perang, ya kan? Di rudal pakai hipersonik lah, itu loh. Ada yang lolos, ada masuk juga ke gedung-gedung ke kota-kota sipil, rakyat sipil daripada Israel. Kalau sementara Israel nyerang ke silo-silo, terus Hilang minyak. bandara, kilang minyak, terus ke rumah si pimpinan-pimpinannya, apartemennya. Serangan berapa hari udah mati pimpinan-pimpinannya semua tuh ganti lagi, mati lagi. Caranya sama pimpinan-pimpinannya dulu. Kecuali Khomeini-nya ya, Khamenei apa Khomeini sih? Itu dibiarkan aja. Setelah Iran menyerang, nextnya menurut lo apa? Serangan balik nih kan udah kan lagi serang menyerang nih. Terus kan dibom sama Amerika. Iran. Iran Terus? hari Sabtu Indonesia ya. Hari Sabtu pagi terbang dari Amerika itu 6B2 stealth ke 3 pabrik di Fordo, Natanz, Isfahan hancur dibom sama B2 Amerika. Kemarin-kemarinnya dalam seminggu terakhir itu pesawat udara Israel ya artinya merajalela nggak ada tanggapan justru
hancur semua kan si pesawat tempurnya Iran. Selain proksi, dia juga mengembangkan nuklir. Ya katanya sih untuk damai lah, untuk listrik apa segala macam, tapi nggak mungkin. Karena dia superpower di Timur Tengah. Arab Saudi pun agak takut sama dia. Lawannya dulu bukan Arab Saudi, Irak. Syria juga udah jatuh ke tangan si Julani. Julani ini presidennya sekarang kan, Al-Julani. Itu Sunni. Makanya ketemu dia kemarin melalui putra mahkota dengan Trump. Oke, kau bangun, lu bangun sendirilah. Padahal dia kan, ya dulu lah, dia wanted juga si Julani ini, $10.000 kepalanya. Tapi udah, itu dulu. Sekarang bangun, tapi jangan ganggu Israel. Kau bangun negaramu sendiri, tapi jangan ganggu Israel dan komunitas minoritas di sana. Itu pun lobby daripada putra mahkota yang kemarin ke Timur Tengah kan. Artinya kekuatan Syiah di Syria udah nggak ada. Udah lari ke Rusia, Assad. Pada lari banyak ke Irak sih larinya. Tinggal Hizbullah, Houthi, sama Hamas. Ini pun sudah sama Israel udah dilemahkan. Tinggallah induk semangnya, Iran. Nah, kenapa negara-negara Arab diam aja? Maaf kata aja antara mereka terjadi, walaupun kemarin kan waktu Israel nyerang hari pertama tuh, si Arab Saudi ngeluarin statement, isinya mengutuk sih serangan Israel. Tapi dalam under table sih, serang aja terus. Nggak ada tindakan apa-apa. Syria juga nggak diam-diam aja. Jordan juga, kerajaan Jordan diam-diam aja. UEA, Qatar, diam-diam aja. Mesir juga diam-diam aja. Di mulut doang. Karena ada persaingan tersendiri di mereka juga. Ya, daripada diserang duluan, mendingan gue serang dulu, kan gitu. Terakhir kan setelah dilemahkan dengan alasan nuklir. Iran tidak mau nego. Pelintar-pelintur terus, nggak sengaja mainkan waktu. Udah, dia serang. Begitu juga dengan Hamas. Balikkan, Sandra. Kami mundur. Nggak mau juga pelintar itu serang. Ya, banyak ketemuan lah, udah mati. Atau memang dari 7 Oktober udah mati, tapi dibawa ke sini, ke Gaza, sekarang ditemukan tuh. Kan waktu mau menyerang pertama itu, sebelum menyerang, si Netanyahu ketemu dengan jenderal-jenderalnya kan, panglimanya lah kan. Berapa lama? 2 minggu. Kalau masalah silo nuklir, hulu ledak nuklir, Israel udah punya 90 cuy. Walaupun Iran secara itu luasnya jauh. Luas negara jauh. Tapi persenjataan, kalau personel angkatan darat, Israel kalah. Tapi dalam hal pesawat tempur pesawat tempur Israel masih kalah kalau nggak salah jumlahnya tuh. Cuman teknologinya Israel lebih canggih. Dan ini pesawat tempur ini khusus. Nggak seperti Indonesia beli nih. Di dalam negeri juga kan ada nih Rising Lion. Banyak mengartikan kembalinya Shah Iran. Ya pasti Shah Iran ngambil kesempatan ini dong, anaknya. Anak Shah Iran. Terserah lah itu. Rising Lion itu istilah dari Israel juga punya singanya sendiri, bukan untuk membangkitkan si Shah Iran. Shah Iran mau bangun terserah. Sebenarnya kan zaman Shah Iran mereka kan bersahabat, Iran dan Israel. Iya, makanya ada F4, F14 itu jam pembelian Shah Iran terakhir sebelum si Khomeini berkuasa, rejim Mullah ini berkuasa.